Sebelum saya mulai acara ini, minta tolong yang terakhir, di saat saya ceramah, jangan ada di antara jamaah yang lagi sedang makan, khawatir saya ikut lapar juga. Jadi minta tolong jagalah perasaan aku. Kalau bapak lapar, saya lebih lapar. Minta tolong kita kerjasama ya. Waktu ngaji, waktu makan. Jangan campur aduk. Minta tolong supaya saya nggak ikut lapar. Begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Karena bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurna sudah. As-sadat al-a'izza, hudurul al-kiram, al-masyayikh al-ajilla, al-mukarramin al-muhtaramin. Kepada yang terhormat, yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Ustaz Taufik dan Ustaz Muammar. Ustaz Muammar ini Pak, ini pengantin baru. Kita doakan beliau dengan satu suara. Ikutilah saya. Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma. Wa baraka. Alaikuma. Wa jama'a. Bainakuma. Fi khair. Wa nas'alullaha an yarzuqahu dhurriyatan tayyibatan salihatan insyaallah taqirru biha 'ainuh. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya mendoakan beliau dengan berjamaah? Karena kita ini nggak tahu dari mulut siapa, dari doa siapa yang bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu nggak melihat ini ustaz, ini kiai, ini siapa. Banyak orang yang kelihatannya biasa aja, tapi dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang lebih akrab. Lalu kemudian kepada yang terhormat, yaitu adalah Ketua Ta'mir Masjid ini. Apa nama masjid ini? At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Ketuanya siapa namanya? Pak Luqman Hakim. Al-Ustaz Luqman Al-Hakim. Masya Allah. Jangan Luqman Hakim. Luqman Hakim itu bahasa Indo, bahasa Arabnya, supaya kelihatan beliau Arab, meskipun Arab maklum. Luqmanul Hakim. Begitu ya. Kenapa Sayyidina Luqman dikasih gelar Al-Hakim? Karena beliau kalau berbicara atau kalau beliau berjalan-jalan dengan anaknya selalu ngasih banyak hikmah-hikmah. Masya Allah. Kita doakan Ustaz kita Luqmanul Hakim, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Banyak amalnya. Amin. Banyak tanahnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Banyak bininya. Amin Pak. Amin. Baru satu. Terserah dia. Ngapain bapak ibu mau urus beliau? Jangan sok ikut campur. Benar kan Pak Luqman? Terserah mau nikah 1, 2, 3. Ngapain coba ikut pusing? Nah, saya mendoakan beliau macam kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang, mau baik mau buruk, kata malaikat, kamu juga dapat. Maka sering-seringlah mendoakan orang lain. Doa al-ghahril ghaib, artinya itu adalah doakan orang lain. Sehat selalu, panjang umur, banyak amal. Kata malaikat, kamu juga dapat. Banyak harta, banyak bini, kamu juga dapat. Nah, Masya Allah, saya sangat terharu datang ke masjid ini karena baru kali ini kami datang ke masjid yang salah satu masjid di perumahan yang Masya Allah jemaahnya luar biasa, banyak sekali. Saya sangka, kenapa banyak? Karena masjidnya sedikit kecil. Jadi Bapak jangan sombong dulu, biasa aja. Lalu kemudian selain saya senang datang ke masjid ini, saya gelisah, ada rasa sedihnya. Kenapa foto saya macam ini?
seperti orang Cina, belum masuk Islam. Astagfirullah. Yang cetak ini saya sangat enggak dipok. Minta tolonglah beli alat yang benar lah dulu, barulah cetak. Lalu kemudian kepada yang terhormat ustaz-ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, upin-ipin, semua yang ada di sini, ibu-ibu yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan insya Allah semua menjadi orang mulia di bulan yang mulia, mengamalkan amalan yang mulia, hidup dalam keadaan mulia, mati pun dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk ke tema pengajian. Tema pengajian kita yaitu adalah inti hikmah dari balik Isra dengan Mi'raj. Kita bacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara orang yang banyak hutang. Allah. Yang benar dong. Allah. Macam kayak gitu. Kalau jamaah ngantuk, saya ikut ngantuk. Jangan berkata bapak capek, saya lebih capek. Yuk, ulang lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu lihat saya kan? Ganteng tidak? Mengalahkan suaminya tidak? Hah? Cari masalah gitu ya. Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu terpaksa. Oh. Yang lembut Pak. Allah. Harus ada lainnya. Allah. Bisa? Siji loro telu. Allah. Enak kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Kalau mau ngaji Al-Quran, mau dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan jadi imam, jangan nunduk ke bawah. Kalau nunduk ke bawah jadi imam ataupun sambil ngaji duduk, itu yang keluar bukan ayatnya, batuknya. Makanya kalau ngaji Quran, mau duduk jadi imam, duduklah tegak macam kayak gini. Lihatlah imam-imam di Masjidil Haram. Dia kalau jadi imam, dia tegak macam kayak gini. Makanya dia itu bisa baca 1 juz, 2 halaman dalam 1 rakaat. Kita kenapa nunduk ke bawah? Kenapa itu ayatnya pendek? Karena nunduk ke bawah. Makanya tegaklah macam kayak gini, ambil nafas yang enak. Lalu kemudian kalau mau ngaji Al-Quran, jangan dibuka mulutnya melebihi jadi ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan terlalu jangan terlalu buka, jangan terlalu pelit juga. Mentang-mentang lipstiknya tebal dari Sephora. Harus dibuka mulutnya. Begitulah tata cara ngaji Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang namanya Isra
yaitu adalah jalan darat dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Satu solat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang ke Makkah Madinah, usahakan untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jangan hanya jangan hanya males-malesan sholat di hotel. Apakah kalau sholat di hotel itu pahalanya sama? Ya Allah Pak, antum bayar 30-40 juta untuk sholat di hotel. Sholatlah di Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Satu sholat di Masjid Nabawi 1.000, di Masjid Haram 100.000, Masjidil Aqsa 500.000. Ulang lagi. Satu sholat di Masjidil Haram wani piro? 100.000. Masjid Nabawi piye? 1.000. Masjidil Aqsa 500.000. Makanya minta tolong kalau datang sholatlah di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi, di dalam. Jangan di luar. Cara kita semangat sholat di dalam, jangan nunggu orang. Jangan nunggu ustaznya. Engkau datang masuk sendiri. Kalau memang benar engkau cinta dengan Nabi, coba kalau kita cinta dengan seseorang, apakah ada batasnya? Udah cukup sampai sini lalu saya pulang? Enggak. Duduklah, datanglah, ngaji Al-Quran, sholawatanlah di situ. Jangan mensia-siakan waktu kita, Pak. Lalu kemudian minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Untuk apa ada peristiwa Isra Mi'raj ini? Linuriyahu min ayatina, bahwa Allah itu mau menunjukkan bahwa beliau ini memang berkuasa. Nah, linuriyahu min ayatina. Lalu kemudian sesuai salawat yang kita sering dengar, as-salatu wassalamu alaik. Mana jawaban? Jawablah sallallahu alaihi. Jangan tengok saya kayak gini. Saya bukan TV. Orang yang selalu bersolawat ke baginda Nabi, maka dialah orang yang insya Allah akan dipanggil sama Nabi. Sini. Nah, ada beberapa orang yang tak mungkin bisa merasakan lezatnya kebahagiaan. Qala ba'dul hukama arba'un la sa'adata fihim. Ada 4 orang yang tak mungkin merasakan lezatnya kebahagiaan. Yang pertama, man yabkhalu bis salati 'ala nabi. Tak mau bersolawat ke baginda Nabi. Males banget, pelit banget. Itu yang pertama. Yang kedua, man la yujibul muadzin. Dia tak mengikuti menjawab suara azan, malah dia banyak cakap, banyak bicara saat azan. Orang yang banyak cakap, banyak bicara saat azan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya jangan banyak cakap. Yang ketiga, yaitu adalah man ista'ana bihi 'ala khairin fala yu'inhu. Jelas-jelas keluarga kita yang ada di Aceh, Sumatera, mereka butuh dengan bantuan kita, tapi ada beberapa orang bilang, untuk apa kita bantu mereka? Jelas-jelas kita lebih butuh daripada mereka. Orang macam kayak gini tak bisa merasakan lezatnya kebahagiaan. Makanya bantulah mereka dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, yang tak mau mendoakan orang muslim, hanya mendoakan diri sendiri. Zaman Nabi ada salah satu sahabat berdoa kayak gini, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ampunilah aku dengan Muhammad, selain aku dengan Muhammad Kak Isu. Tak perlulah. Apa kata Nabi SAW? Janganlah macam kayak gini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Makanya kalau berdoa harus mendoakan diri sendiri dengan sesama muslim. Rabbil firli wal walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hindarilah 4 sifat ini. Malas bersolawat, suka cakap saat azan, tak mau mendoakan orang lain, lalu kemudian tak mau membantu orang lain. Lalu kemudian kita ulang lagi sholawat kita. Yuk, harus ada respon dari jemaah ya. As-salatu wassalamu alaik. Bingung jawabannya. Jawabannya sallallahu alaihi. Sampai lah orang ini. As-salatu wassalamu alaik. Sallallahu alaihi
Sebeleh. Ayo Pak. Sallallahu. Sallallahu alaihi. Nampaknya jamaah yang datang di sini banyak hutang. Ulang lagi. Alaika ya man. Sallallahu alaihi. Lebih enak gini apa tadi kayak gini? Enak. Enakan mana? Enakan Enakan sekarang kan? gini, ya. Makanya respon. Ya man asra bikal muhaimin laylan Sallallahu alaihi. iltaman iltawal anamu niyamu Sallallahu alaihi. وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. Sallallahu alaihi. Nah, yang pertama, assalatu wassalamu alaih, sering-sering bersolawat. Kalau bapak ibu ingin dikenalkan oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat, yang pertama sering bersolawat. Yang kedua, ghurran muhajjalin, harus sering-sering dalam keadaan berwudu. Nanti wudunya ini akan menjadi cahaya bagi kita. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya yaitu adalah menyala mangku. Makanya kalau mau ambil air wudu harus perhatikan khususan tangan. Nabi itu mengapa mengajarkan kita kalau mengambil air wudu tangan, khusus tangan, mesti dari atas ke bawah supaya air wudu itu masuk ke dalam kuku, Pak. Karena kata Nabi, afaraka kukumu, fa inna syaitana yakhudhu ma qala minha. Karena setan suka sembunyi dalam kuku. Sekarang banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang suka memanjangkan di sini. Lalu dia foto-foto kayak gini. Dia tak tahu ini apa artinya. Ini artinya engkau berkawan sama setan. Karena tanda kepala setan juga gini, ornain asyaitan. Makanya jangan diam-diam. Dia kayak gini, setan. Nah, potonglah kukunya. Apalagi hari Jumat. Hari ini hari apa? 2 hari yang lalu itu hari Jumat. Potonglah kukunya, potonglah kumisnya, potonglah kubun kurmanya. Ketiaknya engkau ini dibersihkan. Itulah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghurran muhajjalin, harus sering dalam keadaan berwudu. Ya man asra bikal muhaimin laylan. Kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Yaitu adalah di saat orang tertidur terjadilah peristiwa ini. Itu artinya apa? Bapak Ibu, kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu paling enak yaitu adalah waktu malam. Makanya malam ini terbagi 3. Sebagian kerja, sebagian dengan keluarga, sebagian untuk Allah. Bukan semua tidur. Makanya ada salah satu ungkapan, fitul fil lailil akhir. Dari sebagian malam kita sholat tahajud. Orang tua zaman dulu bangun malam untuk tahajud. Kalau kita alhamdulillah bangun malam untuk tahajud. Beda huruf, tahajud. Kita lebih banyak tahajudnya apa tahajudnya, Pak? Tahajud. Ada yang bangun malam untuk ngapain? Untuk pipis. Siapa itu? Saya. Nah, pada waktu malam terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka cobalah kita lihat dalam kehidupan kita. Waktu paling enak kalau ingin teleponan dengan pasangan, paling enak sebelum jadi suami istri. Waktu paling enak teleponan itu waktu malam. Assalamualaikum, sudah belum? Paling enak waktu malam. Benar kan? Saya bicara secara nyata. Itu kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa cowok nggak tahu. Saya cuma hanya tahu piye. Wis mawan. Apa lagi? Apa lagi? Wani piu. Kenapa saya tahu Wani piu? Karena saya suka kuliner, jalan-jalan. Disitulah saya tanya Wani piu.
Dan saya kalau jalan-jalan nggak pakai jubah, no, pakai jeans, pakai jas, pakai kacamata, pakai topi. Seperti syarukan. Hamko amisi curalo. Saya nggak mungkin pakai jubah. Kalau pakai jubah nggak jadi lah kita jalan-jalan. Nanti orang berkata, ngapain Ustaz jalan-jalan di sini? Karena banyak orang pemikirannya kalau Ustaz dia udahlah di masjid saja. Sedangkan Nabi itu suka jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Nabi jalan-jalan ke mana? Nabi jalan-jalan ke negara Syam. Ngapain? Yaitu adalah berdagang. Liila fi Quraisy, kebiasaan penduduk Makkah itu apa? Yaitu adalah berdagang. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Kemana aja mereka? Kalau musim dingin ke Suriah, kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syria, jalan-jalan. Lalu alhamdulillah kemarin semalam saya juga sudah jalan-jalan. Kemana kita semalam? Sumber Warum. Enak sekali Pak di sana kan. Nggak ada yang kenal dengan saya. Buka lah semua kan. Berat. Tiba-tiba ada yang bilang, muka antum ini seperti muka Ustaz. Enggak, bukan. Bukan saya itu. Saya nggak suka ngaku kalau ada di luar. Supaya apa? Supaya bebas lah kita jalan-jalan. Nah, pada intinya, ya man asra bikal muhaimin lailan nilta wa nilta wal anamu niyamu. Hanya Nabi Muhammad yang bisa menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama'i wa anta al-imamu. Itu artinya apa? Nanti pada hari kiamat semua orang datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah sampaikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ringankanlah azabnya kita, jangan sampai kita tersiksa, minta tolong sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Adam, saya kak isok. Mengapa? Karena saya tak mampu. Mengapa tak mampu? Karena saya pernah salah. Datanglah ke nabi-nabi yang lain, semua jawab nafsi. Saya kak isok. Hanya satu yang bisa. Siapa? Yang itu adalah Nabi Muhammad. Makanya ada salah satu ungkapan yang bunyinya macam kayak gini, syafaati li ahli kaba'ir min ummati. Syafaatku ini untuk umatku yang banyak dosa. Jadi walaupun banyak dosa, tetap bersolawat. Tapi minta tolong kalau mau bersolawat, solawatlah yang benar. Jangan sambil joget, ya anak sunting, itu menghina, bukan memuji. Kalau mau memuji wali kota, bupati, apakah sambil joget? Enggak, harus yang bagus. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Siapa itu Taha? Ya Nabi Muhammad. Siapa itu Yasin? Itu adalah Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Baliklah dari pengajian ini, minta tolong sering-seringlah bersolat. Apakah harus ada batasan 1000, 2000? Enggak, kata Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan aku jaraknya nanti pada hari kiamat, aktsarukum alayya salatan. Dialah orang yang selalu bersolawat kepada aku. Beruntunglah. Maka sering-sering sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tua zaman dulu itu lebih tenang kehidupannya dibanding kita? Meskipun mereka itu dulu, orang tua zaman dulu, istrinya 2, anaknya 13. Kenapa lebih tenang? Karena jarinya dari atas ke bawah. Subhanallah, 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 subhanallah. Beda dengan kita. Kalau kita jari kita dari bawah, benar kan Pak? Kalau istri jauh, kita tengok cewek-cewek cantik yang ada di TikTok. Kalau istri agak mendekat, subhanalladzi itu jauh. Dari mana saya tahu bahwa ada kelakuan macam ini? Karena saya pelakunya.
supaya jemaah nggak tersinggung. Nah, kita ini manusia, Pak. Jangan sosok malaikat. Kita ini sama dua. Manusia ini sifatnya dua. Kadang malaikat, kadang setan. Kira-kira kita ini lebih banyak malaikatnya apa setannya? Alhamdulillah, baru kali ini saya bisa jumpa sama setan di mana. Assalamualaikum setan. Piye kapan ini? Wes mangan. Jangan bawa perasaan. Apa yang laku? Nah, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama'i wa anta imamu. Maka baliklah dari pengajian ini ibu-ibu yang ada di rumah yang suka lagu-lagu. Saya tahu Indonesia ini suka lagu. Suka lagu, sedikit-sedikit lagu. Buktinya ada lagu yang saya suka dengar, yaitu adalah yang bunyinya macam kayak gini. Tombo ati ada limo perkara membaca Quran dan maknane itu sangat menyentuh. Karena dakwah itu tak harus ceramah. Dakwah itu terbagi dua. Boleh ceramah, boleh dengan lagu. An-naf'u qad yakunu bil irsyadi wa qad yakunu bil insyad. Maka ibu-ibu yang suka lagu-lagu, yang suka main TikTok, baliklah dari pengajian ini, nyanyilah di rumah sambil masak. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam. 17 Cuma ini saya tahu Bapak hafal apa? Tahu sekali. Ayo kerjasama. Janda mana janda? Di sini astagfirullah. Keluar dari sini kayak gini nih. Siapa yang nggak tahu? Benar kan Pak? Nggak tahu. Iya pula. Kalau memang engkau cinta dengan Nabi, buktikan. Paling minim yaitu adalah ikuti bagaimana Nabi sholat. Itulah induk dari pengajian apa yang saya sampaikan. Minta tolong Pak, kita ini kalau sholat terbagi dua. Ada orang yang prinsipnya yang penting sholat, ada orang yang prinsipnya sholat itu penting. Beda kalimat, beda makna. Yang pertama, yang penting sholat itu sholatnya main-main. Wallahi main-main. Allahu Akbar. Takbirnya bagus, tapi pas takbir, alhamdulillah. Benar kan? Nggak ayo. Banyak macam kayak gini. Kita tegur salah, enggak tegur salah. Yang jadi imam tua. Serba salah. Itu mainan loh, bukan sholat. Orang yang sholatnya macam kayak gini, nanti dia mendapat gelar maling sholat, pencuri sholat. Sahabat bertanya, oke, faizrukum min sholatihi. Kok bisa dia mencuri sholat? Kok dia bisa maling sholat? Kata Nabi, la yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. Asal sholatlah dia. Waspada. Jangan asal-asalan sholat. Allah. Iki bukan sholat. Jangan sampai mendapat pencuri maling sholat. Itu dari Nabi. Maka waspada. Bukan dari ulama. Nabi langsung dari pusat. Pada intinya berhentilah sholat macam kayak gini. Nabi lagi duduk di dalam masjid. Ada orang masuk sholat macam kayak gitu. Allah. Kata Nabi, irja' fasalli fa innaka lam. Apa artinya lam dalam bahasa Arab? Lam harfu nafyin wa jazmin. Artinya tak diterima. Fa innaka lam, bukan lan. Fa innaka lam tusalli. Makanya kalau sholat yang benar. Yang pertama, kalau sholat, lihatlah sholatnya Nabi. Nabi itu kalau sholat Pak, kana yaqra'u ayatan ba'da ayat, ayat demi ayat. Allahu Akbar.
Baca sholat tak baca terserah, nggak usah berkelahi. Mau NU mau Muhammadiyah, tak usah berkelahi. Ini dua-duanya berkelahi. Ujung-ujungnya masjid kosong. Tak ada yang sholat berjamaah dalam masjid. Nggak usah berkelahi dalam itu. Pada intinya, kalau mau sholat, sholatlah seperti Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab di situ. Hamidani abdi, hamba ini bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia memuji aku. Maliki Yaumiddin. Dia minta pertolongan kepada aku. Maaf, cobalah kita lihat di Makkah dan di Madinah kalau sholat. Sholatnya Makkah dengan Madinah apakah sama? Bukan beda? Sama, Pak. Cuman tata cara sholatnya itu beda. Di sana baca ayat demi ayat, di sini yang penting sholat. Maka minta tolong, sholatlah yang benar. Begitupun makmum tak boleh mengaminkan sebelum imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang suka mendahului imam dalam ucapan amin dalam rukuk, sujud, salam, nanti pada hari kiamat mukanya menjadi muka keledai. Ama yakhshallaha yaj'al wajhahu wajha himar. Makanya minta tolong pelajarilah yang artinya sholat. Kapan jamaah itu mengaminkan? Ketika mendengar suara imam, baru serentak. Siapa yang suara aminnya serentak dengan suara imam, man wafaqa ta'minahu ta'minal imam, serentak dengan suara imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya diampuni. Bayangkan, Pak. Makanya minta tolong jangan mendahului. Kata lagi sholat Pak. Jangan sujud. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepele, remeh, temeh di menurut kita. Tapi di sisi Allah berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, minta tolong kalau jadi imam jangan suka menyamakan suara takbir dengan gerakan. Maaf, saya bukan mengajarkan, itu salah, Pak. Nabi kalau sholat tertulis dalam hadis at-takbiratu 'indal qiyam. Artinya apa? Nabi kalau sholat bergeraklah dulu baru baca takbir. Bukan disamakan Allah. Nanti makmum mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, iki sono sopo, iki ompo, iki sopo iki, piye? Ya. Ropo, ayo matu, iki sono, iki ompo iki, sopo, salahnya imam, bukan salahnya makmum. Makanya kami di Makkah syarat-syarat menjadi imam pertama faqih. Harus faqih dulu. Belajar mendalami ilmu fikih dulu. Makanya gelar imam-imam Masjidil Haram, Pak, itu gelarnya ad-doktor. Sudah dalam dia ilmu fikih baru asy-syekh. Faqihun wa fasih. Setelah dalam ilmu fikih baru suaranya harus bagus. Suaranya harus merdu. Mengapa? Karena kita ini sebagai manusia tergantung dengan pendengaran. Kalau imamnya Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Enak, Pak. Tapi siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang ke masjid? Kosong masjid itu. Maka saya selalu berkata, usahakanlah cari imam-imam yang suaranya bagus. Datang supaya ramai masjid ini. Selain ramai, supaya enak kita ini sholat. Kita faham. Walaupun nggak faham apa arti maksud ayat itu, kita tetap dapat pahala. Nah, Nabi itu kalau sholat, dia rukuk dulu. Nih, lihat nih. Saya nggak mengajarkan, saya hanya mengingatkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat apa? Wa tawassaw. Jangan bawa perasaan. Nabi kalau sholat kayak gini, turunlah dulu.
Allahu Akbar. Mau bangun? Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud? Turun dulu. Setelah turun, Allahu Akbar. Yang panjang itu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Beda maknanya. Jadi pada intinya begitulah Nabi SAW. Dan di mana letaknya bahwa fungsi sholat ini apa? Fungsi sholat ini bukan hanya menggugurkan kewajiban. Fungsi sholat ini yang itu adalah menggugurkan dosa. Makanya saat kita ruku, disitulah letaknya dosa-dosa kita itu tetes menetes. Sampai Nabi berkata, kullama tala ruku'ahu, makin lama ruku kita makin tetes menetes lah dosa-dosa kita. Tapi Allah Imam Allah di mana masjid ini? Samping rumah saya. Allah dekat dengan rumah saya. Aku mau nasihati, dia sepuh, tak mau nasihati, dia tetap macam kayak gini. Serba salah. Saya biar. Daripada saya menyakiti perasaannya, biarlah dia. Sholat sendiri, semua sendiri. Jadi minta tolong, rukuk yang lama, sujud yang lama. Lalu kemudian fungsi datang ke pengajian ini apa? Kafa bil ilmi syarafan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kafa bil ilmi syarafan. Saya lupa juga. Kenapa saya lupa? Karena saya belum makan. Sebentar ya Pak. Kafa bil ilmi. Kenapa kita ini datang ke pengajian? Kafa bil ilmi syarafan an yadda'i man la yuhsinuhu wa yafrahu man idha huwa nusiba ilayhi wa kafa bil jahli da'atan an yatabarra minhu man huwa ilayhi man huwa fihi wa yaghdabu man huwa idha nusiba ilayhi. Artinya apa? Tidak ada orang yang ada di bumi ini suka lebih ngadu bahwa dia itu tolong. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini selalu bisa mengangkat derajat. Semua orang lebih suka bahwa dia itu berilmu. Benar kan? Itulah fungsi datang ke pengajian. Sering-seringlah datang ke pengajian. Lalu kemudian yang terakhir, di saat kita itu mau salam, banyak orang yang salamannya asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Nabi itu kalau salam, dua pipi ini nampak oleh makmum di belakang. Hatta yura bayad khaddaihi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitulah. Dua pipi ini harus nampak. Dan Nabi itu selepas sholat, Nabi menyapa dengan jamaah. Artinya Nabi itu suka senyum. Beda dengan kita. Saya tadi masuk ke masjid ini, banyak yang nengok saya kayak gini. Iki opo? Piye? Apa salah saya? Ada keanggutan kan? Senyum. Nabi itu suka senyum. Nabi kalau senyum, dua gigi ini nampak. Bahasa Arabnya hatta badat nawajidahu. Artinya Nabi kalau senyum kayak gini. Kita kalau senyum itu senyuman orang yang banyak hutang, banyak kredit, banyak cicilan. Maka senyumlah, ketawa. Dan kalau berzikir Pak, minta tolong Pak, minta tolong ya. Mau zikir sir, mau jahat, terserah. Yang penting kalau kalau zikir jahat, usahakan minta tolong pelan-pelan. Kenapa? Karena ada upin-ipin di belakang. Kalau zikirnya kayak gini, kata upin-ipin di belakang, piye? Hanya itu yang saya tahu. Piye? Itu apa lagi? Jangan salahin saya. Makanya dalam berzikir itu pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat itu bisa tahu bahwa sholat ini sudah selesai atau tidak. Dari mana? Dari suara zikir.
Kunna na'rifu qida' as-salati bil-dzikri wat-tasbih. Artinya zikirnya pelan-pelan. Kalau mau berdoa minta tolong siapapun yang mau jadi imam, lalu kebetulan engkau baca qunutlah di situ, pelan-pelan baca. Jangan upini-upini belakang. Hah? Iya. Yang benar dong. Baca pelan-pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin, Pak. Amin. Batal lah surat saya ini. Mulai lagi. Mana jalan ini? Makanya jangan ngomong. Ayo, kita lagi sholat ini. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan main botol. 5 kedua itu jangan diaminkan. Kenapa? Karena 5 kedua itu isinya mengadu, tapi tetap bersuara. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadillu awwalain. Supaya opini-opini itu tahu isi doa ini. Apa yang kau baca? 5. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Turun dulu baru Allahu Akbar. Nah, begitulah yang aku pelajari selama aku di Mekah dari para ulama. Ulama ngambil dari siapa? Dari para ulama. Ulama ngambil dari siapa juga? Dari para sahabat. Sahabat sampai ke Nabi Muhammad SAW. Fungsi sholat menggugurkan dosa. Lalu kenapa kita ini malas-malasan sholat? Karena kita merasa bahwa itu kewajiban. Coba kalau kita merasa bahwa sholat itu sebagai kebutuhan, sholatnya enak sekali. Contoh supaya cepat paham. Ada orang sakit, ada orang sehat. Orang sakit ini kalau disuruh makan ada perasaan, ih berat sekali, tak ada rasa lezatnya, tak ada rasa ini. Mengapa? Karena dia menganggap makan ini sebagai kewajiban. Coba orang yang malas-malasan, malas ini, malas itu, malas ini, aku ini malas banget soalnya. Makanya dia menganggap sebagai kewajiban. Tapi cobalah kalau kita menganggap sholat, makan ini sebagai kebutuhan. Sholatnya enak kok. Anggaplah sholat ini sebagai kebutuhan. Tau'an wa karha. Itu yang kedua. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita ini semua rajin sholat di awal waktu sholat. Kuncinya yaitu adalah pancinglah sholat fardu ini dengan qobliyah ba'diyah, ba'diyah qobliyah. Orang yang rajin qobliyah ba'diyah, fardunya terjaga. Tapi kalau malas-malasan qobliyah ba'diyah, fardunya nanti saja. Benar kan? Nah, itu harus paham tentang sholat. Fungsi sholat sudah. Lalu kemudian kenapa kita merasa sholat itu berat? Karena kita menganggap sebagai kewajiban. Yang ketiga, gimana cara menjaga 5 waktu sholat. Yang keempat, harus sering-sering berjamaah. Sholatlah berjamaah. Mengapa? Karena nanti kalau kita sudah jelas di hari kiamat, kita masing-masing cari kita berkata kepada Allah, itu teman saya yang bernama Ustaz Muhammad itu ada di mana? Bukan Ustaz Muhammad, coba ingat siapa ya di sini? Nah, coba bapak siapa namanya? Zaidi. Nanti bapak Zaidi tanya kepada Allah, ya Allah, Abdul Basit, Syekh Abdul Basit itu di mana? Kok nggak ada di surga? Kata Allah apa? Dia ada di level yang VVVIP. Amin Pak. Oh, nggak
ridho ini. Emang surga itu berlevel. Ya Masya Allah. ilahi nas'aluka ridhaka wal jannah. Terus wa nas'aluka al-firdausal a'la. Mudah-mudahan insyaallah semua masuk surga. Amin. Amin. Waktu saya sudah selesai, saya mau menutup acara ini dengan bahwa ada 3 amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan bisa memudahkan, melancarkan urusan kita dengan 3 ini selama kita hidup. Bayangkan, melancarkan, memudahkan urusan kita selama masih hidup dan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang pertama, yu'tar rajulu fi qabrihi, nanti pada hari kiamat kita sudah meninggal masing-masing dalam kuburan. Kalau kita ahli Quran, fa idza kana min ahli Qur'ani utiya min qibali ra'sihi. Kalau dia rajin ngaji Quran, meskipun bacaannya agak lancar, bacaannya berbata-bata macam kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Meskipun bacaannya kayak gini, tetap dapat pahala. Usahakan sering ngaji. Kalau tak mau ngaji dari sekarang, nanti Quran tak bantu kita dalam kuburan. Nanti Quran mengatakan kayak gini kepada kita dalam kuburan. Iki opo? Opo ini? Iki sopo? Iye. Mana ada? Mana ada? Masih gitu, mana ada? Saya nggak kenal dengan engkau. Jangan sok kenal, jangan sok akrab. Makanya ngaji. Quran datang dari bagian kepala. Kalau bukan ahli Quran, dari dia datang dari jalur tangan. Fa idza kana min ahli shadaqah utiya min qibali yadayhi. Kalau dia rajin sedekah, Masya Allah. berapapun kapanpun dengan kemampuan masing-masing, bantulah. Fungsi sedekah ini 2, di dunia dimudahkan, di akhirat diselamatkan. Kalau dia rajin sedekah, maka amalan menjawab dari jalur tangan. Kalau bukan dari Quran, bukan ahli Quran, bukan ahli sedekah, lalu kebetulan paling minim 2 kaki ini digunakan dengan apa? Datang-datang ke pengajian macam kayak gini, supaya nanti kaki dia lah yang menjawab sesuai ayat Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala kalau bukan ahli Quran, paling minim wa tukallimuna. Ini tidak paling minim wa tashhadu arjuluhum bima. Gunakanlah kakinya selama engkau sehat. Datanglah pengajian dimanapun berada, datang. Ustaznya viral tak viral datang, yang penting datang supaya kita ini bisa insya Allah mendapat nilai jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Waktu ceramah saya ini sudah selesai. Mudah-mudahan insyaallah mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini dengan doa, nanti Ustaz Muhammad akan mengajak jamaah untuk beramal. Kita masing-masing sudah punya tabungan dunia, tapi jangan lupa kita perlu mempunyai tabungan akhir di dunia hasanah. Lagi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mudah-mudahan punya tabungan dunia, punya tabungan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu tidak dengan kemampuan masing-masing, insya Allah semua bisa mendapat menjadi ahli Quran, ahli sedekah. Setelah beliau ngajak kita sedekah, ada tanya jawab apa langsung? Tanya jawab dulu. Piye? Ada yang mau tanya? Bapak-bapak, ibu-ibu?